Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai auditing. Kita belajar bersama terkait auditing yuk. Simak videonya sampai akhir ya. Jangan di-skip. Semoga bermanfaat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nama saya Yuyun Ristiani dari semester 5 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Nah, sekarang udah kenal kan? Yuk kita lanjut ke materi. Bab 1, pengantar audit. Jadi buat kalian yang belum tahu, apa sih definisi audit itu? Jadi, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih perbedaan auditing dengan akuntansi? Jadi, perbedaan auditing dengan akuntansi berada pada arah prosesnya. Pada akuntansi, proses berawal dari transaksi yang menghasilkan dokumen transaksi yang kemudian dijurnal dalam buku harian, kemudian dilakukan posting pada buku besar, kemudian dilakukan penyusunan laporan posisi keuangan, dan akan dilaporkan pada laporan keuangan. Sedangkan dalam auditing memiliki siklus kebalikan dari akuntansi, yaitu laporan keuangan menuju laporan posisi keuangan, kemudian buku besar, buku harian, dan dokumen dasar. Lalu, ada apa aja sih jenis audit itu? Jadi, jenis audit yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit ini menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, audit operasional. Audit ini menentukan apakah operasi perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada audit ketaatan. Audit ini menentukan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Lalu untuk jenis auditor di sini ada 4. Yang pertama, auditor eksternal atau akuntansi publik terdaftar. Yang kedua, auditor internal. Yang ketiga, auditor pemerintah. Dan yang keempat, auditor pajak. Yuk kita lanjut ke bab 2. Dalam bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai profesi kantor akuntan publik. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih yang dimaksud profesi akuntan publik itu? Jadi profesi ini adalah seorang akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan diakui secara publik dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, biasanya seorang yang memiliki profesi ini akan membantu perusahaan dari segi akuntansi manajemen sehingga dapat memudahkan pihak internal perusahaan, baik itu manajer ataupun pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa sih yang dimaksud kantor akuntan publik itu? Jadi, kantor akuntan publik itu adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Lalu, ada berapa sih jenis kantor akuntan publik itu? Jadi, jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak, dan auditor internal. Untuk kantor akuntan publik, bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Lalu, untuk auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Kemudian untuk auditor pajak, yaitu bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan.
Lalu untuk auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Lalu apa saja sih kegiatan kantor akuntan publik itu? Jadi kegiatan yang pertama adalah jasa akuntansi dan pembukuan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak bagi perseorangan maupun perusahaan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Dan yang kelima, penilaian usaha. Lalu untuk struktur kantor akuntan publik, itu terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga, meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Lalu, siapa sih yang mengawasi KAP itu? Jadi, berdasarkan Sarbanes-Oxley Act, pemerintah Amerika Serikat telah membentuk suatu badan pengawas akuntan publik di pasar modal yang diberi nama Public Company Accounting Oversight Board atau yang biasa disingkat dengan PCAOB. Tugas dari badan ini adalah melakukan pemeriksaan serta penegakan disiplin akuntan publik, termasuk memberikan sanksi jika kantor akuntan dan akuntan publik yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam bab 3 ini akan menjelaskan mengenai laporan audit. Jadi pengertian laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Kemudian standar pelaporan laporan audit. Di sini terdapat 4 poin mengenai pelaporan-laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada atau ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Lalu, apa sih fungsi laporan audit? Jadi fungsinya adalah yang pertama mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada ketidakperbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Dalam bab 4 ini membahas mengenai profesi akuntan. Jadi apa sih pengertian profesi akuntan itu? Jadi profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Tugas akuntan untuk perusahaan sangatlah kompleks. Akuntan memonitoring dan mencatat aliran keuangan yang ada dalam sebuah bisnis atau organisasi. Selain itu, seorang akuntan juga memiliki tugas untuk memverifikasi keakuratan dan memastikan keabsahan semua transaksi. Selain itu, akuntan juga yang memonitor transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan perusahaan. Lalu macam-macam profesi akuntan. Yang pertama, akuntan publik yang biasa lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi akuntan ini bekerja secara independen dalam memberikan jasanya. Karena bersifat independen, akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Yang kedua, akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah
Seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ketiga, akuntan pendidik. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Yang keempat, akuntansi internal. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. Yang kelima, akuntansi syariah. Profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Seorang akuntan syariah biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariah Islam dalam mengelola keuangannya. Akuntansi syariah bekerja sesuai dengan standar akuntansi syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI. Yang keenam, akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntan yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, apa sih manfaat akuntan untuk perusahaan? Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, mampu mengatasi permasalahan akuntansi hingga paling rumit. Yang ketiga, menghemat anggaran. Yang keempat, mampu memberikan nasihat dan saran bisnis. Yang kelima, ahli dalam perpajakan. Dalam bab 5 ini membahas mengenai kewajiban hukum audit. Pengertian kewajiban hukum. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Lalu tanggung jawab hukum bagi audit. Yang pertama, mendeteksi adanya indikasi kecurangan dan melaporkan atau fraud detection. Yang kedua, mendeteksi dan melaporkan adanya ketidakmampuan perusahaan meneruskan usahanya. Yang ketiga, mendeteksi dan melaporkan adanya potensi salah saji yang material yang akan merugikan publik. Sanksi akuntan publik. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat. Berdasarkan PMK nomor 17, PMK 01/2018 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Sumber utama timbulnya kewajiban hukum yang pertama itu klien, yang kedua pihak ketiga, yang ketiga pemegang saham, yang keempat criminal liability. Lalu kewajiban hukum kebiasaan atau common law. Hukum yang berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislatif. Lalu kewajiban hukum para CPA atau Certified Public Accountant berkaitan dengan dua pihak. Yang pertama, kewajiban kepada klien dan yang kedua kewajiban kepada pemegang saham. Kemudian hukum kontrak atau kontrak law. Hukum kontrak, seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak atau breach of contract apabila ia, yang pertama, menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS. Yang kedua, tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, melanggar hubungan kerahasiaan klien. Kemudian, hukum kerugian atau tort law. Tindakan merugikan milik, badan, atau reputasi seseorang. Kewajiban kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah seseorang yang tidak mengetahui tentang pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Kelompok pihak ketiga menurut hukum. Yang pertama, pemegang hak utama. Seseorang yang namanya telah diketahui oleh seorang auditor sebelum audit dilaksanakan sebagai penerimaan utama laporan auditor. Yang kedua, pemegang hak lainnya, yaitu pihak ketiga yang namanya tidak disebutkan seperti para kreditor, pemegang saham, dan investor potensial. Kemudian, criminal liability. Jadi kewajiban kriminal atau crime liabilities, kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Yang kedua,
Semua peraturan menetapkan bahwa menipu orang lain, yaitu dengan standar terlibat dalam laporan keuangan palsu, merupakan tindakan kriminal. Dalam bab 6 membahas mengenai tanggung jawab audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Pengauditan pada laporan keuangan bertujuan untuk memberikan suatu opini atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar atau tidak. Apakah laporan posisi keuangan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia. Kemudian tanggung jawab auditor. Di sini auditor bertanggung jawab untuk memeriksa atau menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan telah bebas dari kesalahan, salah saji, atau kecurangan. Nah, demikian materi audit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang dipelajari ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.